Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 4 dan 5 yang berjudul dengan analisis rasio keuangan. Perkenalkan, nama saya Ai Rosita. Perkenalkan, nama saya Milatul Afiza. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurgista. Perkenalkan, nama saya Alda Cindy Adelia. Saya Lesindi Adelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Nah, hasil dari rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memperdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, selanjutnya penggolongan analisis rasio keuangan pada suatu perusahaan. Dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasio neraca, yang membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, yang membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Dan yang terakhir, rasio antar laporan, yang membandingkan angka-angka dari dua sumber atau data campuran, baik yang ada neraca maupun di laporan laba rugi. Nama saya Milatul Afiza. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam rasio keuangan. Rasio keuangan diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio penilaian, dan rasio pertumbuhan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan untuk menunjukkan kemampuan finansial perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu kepada kreditor. Yang kedua, rasio profitabilitas, rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Yang selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi atau sektor usahanya, seperti pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham, pertumbuhan dividen per saham, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah rasio activity. Rasio activity atau rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Yang terakhir adalah rasio penilaian. Rasio penilaian adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurgista. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan rasio keuangan. Menurut Jeffrey Triston menyebutkan kelemahan rasio keuangan yang pertama, data keuangan disusun dari akuntansi, kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda pula tergantung dari pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data, yang artinya penyusunan data pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan yang berbeda. Yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda.
Yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum tentu menjamin perusahaan berjalan dengan normal dan telah dikelola dengan baik. Menjelaskan hubungan antar berbagai rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lain, atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung rasio keuangannya. Contohnya, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebuah rasio keuangan tidak akan mempunyai arti jika berdiri sendiri. Mengapa demikian? Karena rasio harus dibandingkan dengan rasio lain agar rasio tersebut terwujud secara sempurna. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan metode perbandingan rasio keuangan pada periode saat ini dengan periode sebelumnya. Analisis rasio keuangan terutama bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat dianalisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, manajemen akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan.